Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap menjadi Jurkamnas Prabowo Gibran. Keputusan tersebut disampaikan Khofifah usai dirinya menjalani ibadah umroh. Amunisi baru kembali berdatangan untuk Prabowo Gibran. Usai pulang ibadah umroh, Khofifah Indar Parawansa menepati janjinya perihal pengumuman capres pilihannya. Gubernur Jawa Timur tersebut resmi menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran. Khofifah pun siap mendapat mandat sebagai juru kampanye nasional. Selain Gubernur Jawa Timur, Khofifah merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU. Saya putuskan bahwa saya akan menjadi bagian dari tim pemenangan paslon nomor 2. Sesuai koordinasi saya dengan Sekretaris TKN Pak Nusron Wahid, dan saya minta beliau yang mengkonfirmasi ke KPU karena kan harus direvisi itu. Saya siap menjadi Jurkamnas untuk pemenangan paslon 02. Oh, itu untuk personal. Masuknya Khofifah ke barisan Prabowo Gibran menambah daftar panjang sejumlah tokoh penting di Jawa Timur. Sebelum Khofifah, sektor Jawa Timur pemenangan Prabowo Gibran telah dihuni mantan Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dadak beserta istrinya, dan juga menjadi juru kampanye Gibran Raka Buming Raka. Pada awal Januari, Lembaga Survei Indonesia merilis elektabilitas Capres-Cawapres khusus pemilih Jawa Timur. Hasilnya, Prabowo Gibran di tempat teratas dengan 46,7%, disusul Ganjar Mahfud 26,6% dan Anies Mohaimin di posisi ketiga dengan 16,2%. Kini, dengan bergabungnya Khofifah, apakah Jawa Timur telah sepenuhnya dikuasai dan menjadi lumbung suara bagi Prabowo Gibran? Tim Liputan P-Universe. Usai resmi menyatakan diri bergabung dalam tim kampanye nasional, Khofifah Indar Parawansa optimis Prabowo Gibran menang satu putaran. Khofifah menegaskan telah siap berkampanye untuk Prabowo Gibran. Saya sudah siap kampanye. Nah, mulai kapan? Saya Sebelum aktif. itu saja waktunya. Cuma resminya 21 Januari, tapi pada dasarnya saya sudah siap kampanye dan saya sudah pada posisi memutuskan mendukung 02. Nah, untuk target Bu? Target berapa persen di Jatim Bu? Pokoknya target menang mutlak, Re. Lantas akan seperti apa dampak elektoral bagi Prabowo Gibran setelah Khofifah masuk ke dalam tim kampanye nasional? Sudah bergabung bersama kami secara virtual ada Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro, Jubir Muda Timnas Amin Billy Neru Tumilena, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, dan pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdul Salam. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Mbak. Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu. Saya ingin ke Mas Billy terlebih dahulu. Mas Billy, jadi seperti apa respon di internal Timnas Amin atas bergabungnya Bu Khofifah ke 02? Baik, ya sebetulnya bergabungnya Ibu Khofifah ke tim 02 bukan sesuatu yang mengagetkan ya, karena prosesnya kan sudah panjang ya, komunikasi antara Pak Prabowo, kemudian juga tim Pak Prabowo dengan Ibu Khofifah itu sudah panjang. Bahkan tidak hanya Pak Prabowo, sebetulnya calon-calon presiden yang lain kan selama ini juga sudah komunikasi dengan Bu Khofifah. Bahkan ada yang meminta Ibu Khofifah jadi calon wakil presidennya. Tetapi proses panjang ini kemudian Ibu Khofifah memutuskan untuk memilih Pak Prabowo Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Jadi, nah, oleh karena itu, ketika Ibu Khofifah memutuskan secara resmi untuk bergabung dan bekerja untuk menangkan Pak Prabowo, terutama di Jawa Timur, atau karena dia Jurkamnas nanti tentu akan bekerja juga tidak hanya Jawa Timur, ini menambah kepercayaan diri dan amunisi yang signifikan terhadap Pak Prabowo. Baik. Tadi saya sebenarnya ingin ke Mas Billy terlebih dahulu, tapi pertanyaannya sama sih ke Pak Juri, sudah dijawab juga, sudah pasti 02 gembira dengan bergabungnya Bu Khofifah. Jadi Mas Billy, kalau dari Timnas Amin sendiri seperti apa respon internalnya dengan bergabungnya Bu Khofifah ke 02? Baik, sebenarnya tentang arah dukungan ini juga sudah bisa kita baca dari 2 bulan terakhir ya. Saya maksudnya waktu tentu sebagai
kader partai politik ataupun sebagai insan politik, kita menghargai bagaimana pilihan Bu Khofifah dalam berdemokrasi atau menentukan pilihan ketika Pilpres ini. Dan tentu kalau kita lihat kronologi, tentu semua bermuara pada kesepakatan partai politik, di mana di Desember itu 4 parpol dalam koalisi 02 secara terbuka sudah memberikan dukungan kepada Ibu Khofifah untuk maju lagi menjadi gubernur di Jatim. Dan tentu hal yang logis jika Bu Khofifah tetap patuh dalam koalisi, tetap ada dalam koalisi dan bahkan mengambil posisi untuk aktif dalam TKN. Dan juga kalau kita baca juga kan kronologinya sebenarnya telah diberikan mandat oleh partai politik, kemudian juga sebelum itu kita ingat bahwa judicial review-nya Bu Khofifah bisa diperpanjang sampai dengan 13 Februari untuk menjadi gubernur, termasuk Pak Wagub juga sampai 13 Februari. Dan kita juga patut menduga dan patut mempertanyakan apa motif dibalik itu, dan juga mungkin yang jadi catatan juga Bu Khofifah menyampaikan pernyataan itu tanggal 10 Januari kemarin tepatnya, menyampaikan dukungan untuk 02. Tapi di waktu yang sama itu Sekda Jawa Timur juga sedang diperiksa oleh KPK, dan itu kan bagi publik awam tentu mempertanyakan kenapa pilihan-pilihan politik justru diambil di saat-saat genting. Dan tentu juga saya mengutip pernyataan dari Gus Imin, cawapres kami, bahwa kita tidak gentar sedikit pun untuk menghadapi kontestasi di Jawa Timur, karena kita tahu sendiri tren suara PKB dari 2014 sampai 2019 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan selain PKB juga kita percaya dengan kerja partai politik di koalisi kami ataupun kerja relawan dan simpatisan yang ada di Jawa Timur. Tidak gentar menghadapi kontestasi di Jawa Timur. Nah, saya ingin tanya Pak Jayadi, setelah Bu Khofifah resmi bergabung, kira-kira akan seberapa signifikan peningkatannya? Karena sebelum Bu Khofifah bergabung pun, elektabilitas Paslon 02 di Jawa Timur juga sudah unggul sebenarnya. Saya belum tahu berapa akan nambah atau enggak ya. Tapi minimal itu membantu pasangan 02 untuk mengkonsolidasikan pemilih yang selama ini bisa dipengaruhi oleh Bu Khofifah gitu ya. Bagaimanapun Bu Khofifah adalah salah satu tokoh terpenting dalam konteks elektoral di Jawa Timur. Pertama, Bu Khofifah adalah gubernur yang sangat populer di Jawa Timur. Banyak survei termasuk di LSI menunjukkan bahwa kalau pemilihan gubernur dilakukan lagi pada saat sekarang, Bu Khofifah bakal terpilih kembali menurut data tersebut. Lalu juga kalau ditanyakan kepada masyarakat Jawa Timur, siapakah tokoh yang paling berpengaruh di Jawa Timur? Ibu Khofifah biasanya berada pada posisi nomor 1. Kemudian selain itu, jangan lupa di Jawa Timur itu sekitar 78% masyarakat merasa dia adalah bagian dari NU. Bagian NU ya, secara budaya. Belum tentu dia merasa anggota NU, tapi bagian dari NU secara budaya minimal. Nah, di antara mereka itu yang menganggap siapakah tokoh yang paling NU, antara lain Bu Khofifah gitu. Jadi dalam konteks seperti itu maka wajar kalau banyak cawapres itu mencoba mengajak Ibu Khofifah untuk menjadi timnya. Baik. Dan kita tahu bahwa selama ini Bu Khofifah kan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Jadi mungkin itu juga berpengaruh untuk menjadi menjadi dasar dari Bu Khofifah untuk menentukan pilihannya gitu. Tapi jadi ini satu hal yang tentu saja sangat bagus bagi pasangan 02. Baik, Pak Surokim, hasil survei tadi Bu Khofifah tokoh yang paling berpengaruh di Jawa Timur. Sebenarnya mana kemudian yang akan lebih berdampak pada elektoral? Posisi Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur atau sebagai Ketua Muslimat NU? Ya, itu kan gabungan sebenarnya ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi harus diakui memang secara personal Bu Khofifah itu vote getter yang seksi ya di Jawa Timur, dan selama ini memang sudah jadi rebutan banyak pihak gitu. Dan beliau tipikal politisi yang menurut pendapat saya super hati-hati ya selama ini. Itu berhitung sangat cermat ya, apalagi beliau punya pengalaman ikut kontestasi di Jawa Timur itu kan sudah hampir 3 kali dan mengalami fase kalah menang. Beliau sudah paham betul bagaimana apa yang terjadi di Jawa Timur, sehingga bicara tentang Bu Khofifah memang tidak mudah untuk bagi beliau memutus sesuatu dalam
tempo yang sangat cepat ya. Makanya beliau kita tunggu. Sebenarnya tanda-tanda itu sudah lama kita kedekatan dan bagaimana relasi di antara elit-elit Jakarta bersama Bu Hovifah. Tapi Bu Hovifah baru mendeklar di akhir sesi seperti ini. Saya kira memang itu ada kaitannya dengan kepentingan kontestasi di Jawa Timur juga. Baik, Pak Surokin, tadi Anda sendiri mengatakan Bu Hovifah memang sudah menjadi rebutan ya sejak lama. Menurut Anda, apa kemudian faktor utama yang membuat Bu Hovifah akhirnya memilih 02? Ya, saya kira tidak dilepaskan dari kepentingan Pilgub Jawa Timur ya, karena beliau kan punya agenda untuk ikut kontestasi melanjutkan pemilihan gubernur edisi 2. Dan dari respon yang sudah masuk selama ini, memang partai-partai pendukung 02 yang sudah terlihat sangat responsif untuk memberikan rekomendasi pada beliau. Saya kira ya itu semacam politik balas budi boleh dikatakan begitu, tapi bagi Bu Hovifah itu kan penting. Untuk istilahnya saling menguatkan di antara kedua belah pihak. Saya merasa bahwa tidak hanya soal kepentingan Pilgub Jawa Timur, tapi juga ada tadi sebagaimana Mas Jayadi bilang ada relasi dengan elit-elit di Jakarta yang memang terbina cukup baik, khususnya dengan Pak Jokowi. Saya kira itu yang membuat kenapa kemudian Bu Hovifah akhirnya kemudian melabuhkan diri ya di akhir sesi ini untuk kemudian bergabung dengan 02. Saya kira ini sudah melalui pertimbangan yang cukup panjang. Baik, Pak Juri, benarkah kemudian saya ingin tanyakan ada kaitannya kemudian bergabungnya Bu Hovifah ke Paslon 02 dengan dukungan di Pilkada atau di Pilgub Jawa Timur? Ya, itu satu fakta yang bisa dibaca oleh publik ya, bahwa partai-partai pendukung Pak Prabowo, Mas Gibran itu sudah memberikan rekomendasi untuk Ibu Hovifah running kembali menjadi calon gubernur Jawa Timur untuk pilkada yang akan datang. Jadi itu fakta yang memang kita sudah tahu. Tapi saya kira di luar konteks itu, Bu Hovifah pasti punya pertimbangan-pertimbangan lain di luar itu. Pertama, tentu kita sudah tahu ya, hubungan Ibu Hovifah dengan Pak Prabowo itu sudah lama dan berjalan sangat baik ya, baik secara personal maupun secara politik. Jadi sebetulnya ini hanya semacam formalitas ini Ibu Hovifah mendukung Prabowo secara resmi di publik, tapi sebetulnya kita sejak awal sudah memahami bahwa pada akhirnya Ibu Hovifah akan mendukung Pak Prabowo. Jadi yang kedua, saya kira Ibu Hovifah juga realistis dan memahami bahwa tantangan ke depan yang akan dikelola oleh pemerintah 5 tahun yang akan datang menjadi pertimbangan Ibu Hovifah. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran tentu menjadi pasangan yang dinilai terbaik dari 3 pasangan calon yang ada. Baik. Ya, Mas Billy, saat ini kita lihat sejumlah tokoh kunci Jawa Timur sudah ada di pihak 02 ya. Ada Pak Dekarwo, ada Bu Hovifah, ada Emil Dardak juga. Apakah nantinya Timnas Amin akan ada strategi khusus untuk Jawa Timur atau akan memilih fokus ke provinsi lainnya yang lebih berpotensi untuk dimenangkan? Tentu kita tidak bisa menafikan fakta bahwa Jawa Timur salah satu lumbung suara terbesar di dalam kancah nasional. Dan kembali ke pernyataan saya tadi bahwa dari tren misalkan dari partai koalisi kami itu sudah cukup fakta bahwa kita cukup mendapatkan suara cukup potensial dari Jawa Timur. PKB 4,2 juta, kemudian Nasdem 2 juta, dan kemudian PKS nanti menargetkan 2 juta. Saya rasa sepertiga pun masih dalam tahap, sepertiga suara Jawa Timur pun masih dalam tahap yang wajar kalau kita targetkan seperti itu. Dan dari pengalaman kunjungan baik itu capres atau cawapres kami 01 ke Jawa Timur, kami melihat begitu besarnya gelombang harapan, gelombang aspirasi masyarakat yang menitipkan ke kami, sehingga selain kanal-kanal partai politik, tentu kita bisa melihat bagaimana masih begitu besarnya potensi swing voter atau undecided voters yang bisa kami coba rebut, dan juga kita bisa melihat bagaimana masifnya kekuatan sosial media. Dan kita melihat sendiri dari tren baik itu hasil debat ataupun tren percakapan yang lain, kami di pasangan 01 pun unggul secara percakapan. Dan kami merasa suara-suara yang belum memutuskan ini, beliau melihat secara tren di sosial media percakapan ataupun yang berkembang jadi diskusi di masyarakat, saya rasa akan jadi pilihan logis ketika di Jawa Timur nanti juga akan banyak suara yang bisa kita dapat selain dari kekuatan partai politik.
Baik, Pak Jayadi, apakah di Jawa Timur sendiri angka undecided voters dan swing votersnya juga masih cukup besar untuk bisa mendongkrak elektabilitas dari paslon? Kalau yang dimaksud undecided itu orang yang belum menjawab di dalam survei, maka itu jumlahnya kalau margin of error dihitung ya, jumlahnya di kisaran 6-10%. Gitu. Jadi ini penting sekali karena beberapa alasan ya. Pertama karena kalau misalnya Prabowo Gibran ingin menang satu putaran, maka salah satu indikasi yang bisa dilihat adalah apakah dia bisa menang satu putaran di Jawa Timur atau tidak. Sementara ini belum, masih di kisaran 42-46%-an ya suara untuk Prabowo itu. Mengapa begitu? Karena misalnya dalam 2 pemilu terakhir itu pemenang di Jawa Timur itu adalah pemenang di tingkat nasional. Ya, siapa yang memperoleh 50% lebih di Jawa Timur, ada kemungkinan dia juga akan secara nasional memperoleh 50% lebih. Karena itu fokus di Jawa Timur adalah salah satu hal yang penting. Tentu saja dengan asumsi di Jawa Barat dan di Jawa Tengah sang calon juga tampil dengan baik ya itu. Jadi faktor-faktor seperti itu menjadi hal yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, itu berarti para yang Anda sebut undecided voters itu menjadi penting. Kenapa? Bagi Pak Prabowo kan memerlukan kalau kita gunakan data LSI yang baru, maka Prabowo memerlukan sekitar 6-8% untuk memperoleh lebih dari 50% di Jawa Timur. Dan itu salah satu sumbernya adalah tentu saja dari para undecided voters atau orang-orang yang belum menentukan pilihan atau belum menjawab ketika dalam survei yang jumlahnya mencapai 10%-an itu. Yang kedua, pada saat yang sama, tim Amin maupun tim Ganjar Mahfud pasti akan berusaha semaksimal mungkin juga agar para undecided voters itu tidak ke Pak Prabowo, sebagian besar tidak ke Pak Prabowo, supaya tidak terjadi satu putaran, kan gitu, termasuk di Jawa Timur. Jadi yang ketiga, dengan asumsi Prabowo tidak turun drastis nanti sampai menjelang pemilu, maka ada persaingan yang sengit untuk memperoleh tempat kedua. Siapa yang akan memasuki putaran kedua antara 01 dan 03. Itu juga akan membuat dinamika perebutan suara yang disebut dengan undecided voters itu menjadi sangat sengit gitu. Dan itu salah satu tempat pertarungan utamanya adalah di Jawa Timur. Mengingat posisi Jawa Timur bukan hanya dia menjadi lumbung suara, 3 besar lumbung suara ya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi juga posisi Jawa Timur yang dalam 2 pemilu terakhir itu menjadi indikator atau barometer siapa yang potensial untuk menang sebagai pasangan capres-cawapres. Baik, Pak Juri, tadi disampaikan Pak Jayadi masih butuh Pak Prabowo di Jawa Timur sendiri masih butuh 6-8% kalau mau meraih hasil voting di atas 50% atau kalau mau satu putaran begitu ya. Apakah memang TKN 02 ini yakin bahwa dengan bergabungnya Bu Khofifah ini bisa kemudian meraih undecided voter itu? Apakah ini tugas khusus yang diberikan untuk Bu Khofifah? Iya, pertama kita yakin sekali ya bahwa masyarakat akan memikirkan betul supaya pemilu tidak perlu 2 putaran. Karena ya berbagai sebab lah, baik soal anggaran yang sangat besar, puluhan triliun harus dikeluarkan untuk putaran kedua, dan itu lebih bagus lagi kalau dipakai untuk kebutuhan yang lain untuk rakyat. Yang kedua, pemilu terlalu lama, masyarakat juga mempertimbangkan untuk segera menyelesaikan pemilu ini supaya demam pemilu tidak terlalu panjang. Nah, bukan hanya di Jawa Timur saya kira, karena tentu semua tim kampanye termasuk tim kampanye 02 itu akan bekerja di semua provinsi. Memang provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan provinsi lain yang pemilihnya sangat tinggi, sangat besar, dan itu mempengaruhi besaran persentase di dalam kalkulasi nasional, maka ini menjadi menjadi concern yang paling serius yang dilakukan oleh kami di 02. Dengan angka-angka yang ada, saya kira kami sih optimis saja bahwa pemilu dalam sekali putaran itu bisa berlangsung.
Jawa Timur itu kurang lebih pemilihnya atau lebih dari 31 juta. Kalau secara nasional itu kira-kira 15% dari 204 juta pemilih seluruh Indonesia. Dan ini tentu sangat signifikan. Sementara kami juga ingin menambah dukungan dari Jawa Barat, dan kita akan merebut suara di Jawa Tengah yang selama ini tentu orang diasosiasikan sebagai pemilih Pak Ganjar. Tapi survei saya kira kita juga bisa lihat ada tren yang sangat baik di 02 di Jawa Tengah. Jadi kalau Pulau Jawa ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Banten sudah bisa kita raih dukungan mayoritasnya, akan tidak menutup kemungkinan dan bisa dipastikan pemilu akan terjadi dalam satu putaran. Baik, TKN Prabowo Gibran masih optimistis bisa menang dalam satu putaran. Pak Juri, saya ingin tanyakan satu hal juga. Bu Kofifa kan sudah resmi diumumkan sebagai juru Kamnas. Kenapa harus menunggu 21 Januari? Mengapa tidak langsung besok gitu Pak Juri, langsung bertugas? Ya, setelah kami umumkan dan resmi menjadi tim kampanye, tentu kami akan daftarkan secara resmi kepada KPU. Jadi Bu Kofifa akan didaftarkan dulu dan itu ada proses di KPU. Nanti setelah register di KPU, beliau akan kampanye dan dengan pertimbangan lain juga akan memutuskan untuk tanggal 21 Januari. Saya kira pertimbangan administratif tidak ada masalah, gitu ya? Karena orang juga sudah tahu Ibu Kofifa mendukung 02, secara psikologis tentu bagi para pendukung Ibu Kofifa atau jejaring kultural Ibu Kofifa di Jawa Timur maupun NU pada umumnya akan melihat salah satu pimpinan terbaik di NU menjadi contoh, supaya menjadi contoh bagi para fansnya Ibu Kofifa akan memilih 02. Baik, Mas Billy, 02 masih optimis bisa menang satu putaran. Bagaimana Timnas Amin menanggapi hal ini? Kalau melihat tren semua lembaga survei, tentu kita dalam berpikiran logis bahwa pemilihan presiden ini akan berjalan dalam 2 putaran. Dan kita belum masuk ke dalam spekulasi arah koalisi lanjutan ketika di putaran kedua. Tapi kami melihat juga bahwa angka-angka yang ditunjukkan seperti sampai hari ini, seperti tadi saya kutip dari Pak Jayadi juga menyatakan bahwa belum ada yang bisa menembus sampai 50%. Dan dari hitungan-hitungan itu tentu dalam waktu 1 bulan tersisa ke depan tentu akan ada perubahan, ada dinamika yang terjadi. Dan dari semua tren menunjukkan hasil tren yang positif ke kami, ke pasangan 01 Amin. Dan kami percaya sampai nanti menjelang 14 Februari bisa trennya makin membaik sampai yang optimal. Sehingga nanti kita berharap dan kita yakin bahwa pemilu presiden ini akan berjalan selama 2 putaran. Baik, Pak Surokim, kalau Anda sendiri melihatnya apakah bergabungnya Bu Kofifa ini bisa membuat pemilu selesai dalam 1 putaran atau menurut Anda tetap harus 2 putaran? Ya, peluang 1 putaran tidak tertutup, tapi menurut saya memang butuh energi yang sangat ekstra ya. Ketika situasi kompetisi yang menurut pendapat saya sangat kompetitif seperti ini, tidak mudah untuk bisa menang dalam sekali putaran. Dibutuhkan banyak prasyarat ya, dibutuhkan banyak variabel yang termasuk variabel-variabel non teknis yang perlu bisa dihadirkan. Tapi menurut pendapat saya agak sulit di Jawa Timur itu bisa telak gitu ya, karena ada faktor-faktor tradisional yang memang sampai sejauh ini masing-masing paslon memiliki kekuatan. Mungkin di satu pihak Bu Kofifa ada di paslon 2, tapi ada juga Caimin di paslon 01, ada Pak Mahfud di 03. Saya kira pertarungan pasukan Nahdliyin termasuk Mbak Jenny dan lain-lain itu akan membuat Jawa Timur akan sangat sengit, dan masuknya Bu Kofifa akan menambah kesengitan itu, akan menambah kompetisi itu menjadi sangat dinamis di Jawa Timur. Kita tunggu saja, karena dinamika ini juga akan menjadi ukur ya bagaimana Jawa Timur dengan pertarungan antar generasi Nahdliyin ini. Akan khususnya sangat sengit, ya? siapa yang efektif menjadi vote getters pada pemilu 2024. Akan sangat sengit sepertinya pertarungan untuk memperebutkan suara di Jawa Timur. Terima kasih Pak Surokim, Pak Jayadi, Pak Juri, dan juga Mas Billy sudah berdiskusi bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Sehat selalu.